Oke, ketemu lagi di mata kuliah Database 2. Kali kita akan bahas mengenai konsep sistem manajemen basis data berorientasi objek atau biasa disebut OODBMS. Ya, ini. Bentar, di sesi 10 ya, hari ini sesi 10. Ya, seperti kita ketahui bahwa objek merupakan bagian dari kesatuan entitas ya ini. Jadi dari objek tersebut nanti ada entitas ya, bisa identifikasi ya, properti. Nah, kalau kita lihat di sini ruang lingkup dari objek oriented programming, di sini ada data enkapsulasi ya. Terus ada inheritance ya di sini. Nah, nanti akan kita lihat ya. Terus object identify ya, polymorphism ya. Nah, ini dari object oriented programming ya. Nah, untuk database capability-nya di sini ada integrity ya, security, visioning, transaction, persistent, concurrency ya, ini query, recovery, archive. Nah, ini markup ya, makeup dari object oriented database ya ini. Nah, kita akan masuk di karakteristik ya. Nah, ini ya, karakteristik dari sebuah objek ya. Sebuah objek itu mempunyai identifikasi ya, ini unik ya, atau ID yang unik ya. Dia punya ID ya. Oke, kita masuk ke struktur objek. Struktur objek ada apa? Oh ya, karakteristik objek ini ada banyak ya. Berarti dia harus ada ID ya, name ya. Terus juga ada lifetime ya, yang menetapkan apakah objek dia itu berupa ya, transient atau persistent ya ini. Terus juga ada struktur ya. Ini yang berkaitan dengan pembangunan objek menggunakan tipe konstruksi ya, construction ya ini. Oke, kita coba keep dulu. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang masuk ke struktur objek. Ya, struktur objek ini berkaitan dengan current value ya dari objek. Ya, dari objek yang dibangun sehingga dia mempunyai banyak nilai ya. Nih, dengan menggunakan tipe dari konstruksi ya, tipe dari konstruktor ya. Maaf ya, dari konstruktor dengan menggunakan tipe konstruktor ya. Basic tipenya, anatomiknya, atomnya ya, tuple, set, collection, list, back, dan array. Oke, kita slideshow dulu ya, slideshow. Nah, ini ya, ini struktur objek. Terus juga ada objek identifikasi ya ini. Nah, ini yang paling penting ya dari properti dari sebuah objek ya. Jadi dia memiliki identifikasi ya, objek atau biasa disebut OI ya, OID, object identifier ya, yang biasanya tidak terlihat secara langsung dan tidak dapat diakses oleh database user. Nah, OID ini direpresentasikan dengan sebuah
nama yang unik ya, atau lebih unik ya, berbeda dengan primary key ya pada relational database. Nah, kalau OID ini bersifat independen ya dari nilai yang dihasilkan oleh sebuah objek state ya. Nah, OID ini nanti akan digunakan pada objek-objek database ya untuk mengidentifikasi objek dan mensupport hubungan antar objek ya melalui ya. Tentu di sini kalau kita lihat ya, di sini tadi ada apa, objek identify ya ini. Nah, antar objek melalui nilai objek properties. Nah, ini ya masing-masing properties ya. Terus ada apa, objek state. Nah, objek state ini berkaitan dengan apa, objek oriented database ya. Ada nilai dari sebuah objek ini yang terdiri dari apa, nilai beberapa atribut ya antar relasi project ya. Nilainya dari suatu atribut dapat bersifat kompleks ya. Jadi sebuah atribut ya dapat dibentuk dari objek lain ya. Nah, ini objek state. Nah, ya ini ya, objek. Jadi seperti juga objek modelnya yang hanya mendukung binary relationship, relasi antar dua objek ya. Sedangkan untuk mengimplementasikan hubungannya dari satu ke banyak ya. Nah, satu ke banyak ya, terus dari satu ya ke satu ya, many to many atau dari banyak ke banyak, one to many ya. Nah, terus juga ada objek behavior. Nah, objek behavior ini objek dalam objek oriented database yang dimanipulasi ya melalui metodenya itu adalah prosedur atau fungsi yang dimiliki oleh sebuah objek ya, di mana sebuah metode akan mengolah ya. Nah, ini akan mengolah atau mengubah ya, ya mengubah data yang terdapat di dalam objek ya ini. Tentu sesuai dengan operasi yang telah ditentukan ya ini. Terus juga ada kelas ya. Nah, kelas ini merupakan pemodelan dari sebuah objek ya, yang berisi informasi aturan. Nah, ini tentang sifat ya, karakteristik data, metode yang dimiliki oleh objek-objek ya ini. Terus juga ada objek tipe ya. Objek tipe ini dapat digunakan untuk membuat objek table ya. Nah, dalam objek table ya, setiap instan dari masing-masing tuple. Nah, ini ya, sehingga dia memiliki objek identifier ya ini. Nah, objek tipe yang digunakan untuk membuat objek table ya, ini dapat sebagai tipe atribut untuk menghubungkan. Nah, ini ya, untuk menghubungkan antar tabel ya. Contohnya kalau di apa, Oracle itu dia mensupport beberapa tipe ya dari data baru ya ini. Contohnya ada yang namanya Varai ya, itu Varai atau nest table. Nah, dari dua tipe data baru yang memperbolehkan koleksi data menjadi tipe data baru dari sebuah atribut ya ini. Nah, ini ya Varai atau nest table. Ada juga object reference ya ini. Nah, ini objek
object reference ini ya digunakan untuk menyimpan logical pointer pada objek ya. Jadi dia pendekatannya itu berorientasi objek dengan cara memandang ya persoalan menggunakan model-model yang digunakan sebuah konsep objek yang mengkombinasikan struktur perilaku dari suatu entitas ya ini. Ya, contoh di sini ada Claude Jordan mendefinisikan ya. Menurut Claude Jordan dia mendefinisikan bahwa objek dengan persamaan objek oriented ya, nah objek berorientasi objek, nah itu ya pendekatan berorientasi objek dengan persamaan ya objek sama dengan objek ya nih saya singkat OB ya, objek plus klasifikasi ya KL plus pewarisan, nah nih plus komunikasi, nah ini ya. Nah ini, nah konsep yang penting dalam orientasi objek diantaranya adalah kelas ya. Ini kelas ya, kalau kelas itu merupakan suatu tipe baru ya, tipe baru yang diidentifikasi oleh programmer. Nah ini ya, dengan kata lain kelas adalah cetakan objek. Jadi suatu kelas bisa memiliki banyak objek ya. Setiap kelas memiliki atribut dan metode. Nah, kelas merupakan dari deskripsi ya ini, atau deskripsi dari satu objek, atau juga lebih rendah dengan sekumpulan atribut dan layanan yang seragam. Termasuk di sini ya deskripsi penciptaan objek di kelas itu ya. Nah, kelas merupakan blok ya pembangunan ya di pendekatan berorientasi objek. Nah, jadi perlu mendefinisikan semantiknya ya dari kelas ya, semantik hubungan antar kelas di sini ya. Nah, kelas adalah tipe dari abstrak dilengkapi dengan implementasi parsial atau total ya. Nah, perbedaan kelas dan objek adalah objek merupakan entitas konkret yang ada secara ruang dan waktu, sedangkan kelas hanya merupakan representasi abstraksi. Objek adalah bukan kelas, meski kelas boleh menjadi objek. Nah ini. Terus juga ada abstraksi. Nah ini. Abstraksi ini merupakan cara manusia. Nah ini ya, yang paling dasar dalam menangani kompleksitas. Nah, abstraksi adalah kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan di antara objek-objek, situasi-situasi atau proses-proses di dunia nyata ya nih. Oke, itu ya abstraksi. Terus juga ada modularitas. Nah, ini modularitas ya. Modularitas ini merupakan sesuatu yang esensial ya. Jadi untuk memecah program menjadi modul-modul kecil. Nah, ya. Menjadi modul-modul kecil ya sini. Di mana masing-masing modul saling berinteraksi ya. Nah, saling berinteraksi dengan lainnya lewat antarmuka ya ini. Terus juga ada enkapsulasi ya. Enkapsulasi ini penyembunyian informasi hiding. Nah hiding ya. Nah enkapsulasi ini adalah
pemisahan aspek-aspek eksternal objek yang dapat diakses dari rincian-rincian implementasi internal. Nah, enkapsulasi ya di sini meredam ketergantungan yang begitu besar dengan objek kelas lainnya. Pengkapsulan sering diperoleh lewat penyembunyian informasi, yaitu proses penyembunyian sebuah rahasia objek yang tidak berkontribusi ya pada esensi. Nah, umumnya struktur dan objek adalah tersembunyi. Juga implementasi dari metode yang tampak hanya layanan-layanan yang dapat diminta oleh objek. Nah, terus juga ada namanya pewarisan. Nah, ini ya. Pewarisan atau inheritance ya nih. Adalah proses penciptaan kelas baru ya di sini dengan mewarisi karakteristik kelas yang sudah ada ditambah karakteristik unik kelas yang baru. Nah, pewarisan mendukung penggunaan kembali ya atau reusability suatu kode. Ya, pewarisan merupakan sarana untuk menghilangkan penulisan ulang terhadap kode yang dapat digunakan berulang kali. Yang menyiapkan banyak waktu ya di sini. Atau menimbulkan ketidakkonsistenan dan meningkatkan risiko untuk menimbulkan kesalahan. Nah, pewarisan memberi fasilitas untuk menstrukturisasikan kelas menjadi lebih ringkas sehingga apa yang serupa dan apa yang berbeda di antara kelas-kelas. Nah, pewarisan adalah abstraksi ampuh yang berbagi keserupaan di antara kelas-kelas sambil tetap menjaga perbedaan-perbedaan di kelas-kelas itu. Ya, ini. Terus di sini ada apa? Polymorphism. Nah, polymorphism. Ya, ini. Secara harfiah, polymorphism ini berarti banyak bentuk. Nah, dalam konsep orientasi objek-objek dikatakan polimorfik bila mempunyai antarmuka yang identik namun mempunyai perilaku yang berbeda. Ya, contohnya ya dua buah objek dari kelas yang berbeda dapat memiliki nama metode yang sama namun algoritma metodenya berbeda. Ya. Nah, polimorfisme ini memungkinkan untuk mengenali dan mengeksploitasi keserupaan di antara kelas-kelas yang berbeda ya. Nah, sekarang kita masuk di object oriented ya, database management system OODMS. Nah, ini adalah istilahnya ya. Ini muncul tahun 85. Terus proyek-proyek yang terkenal itu ya seperti server ya, Encore OB server. Terus ada Exodus, terus ada Iris di sini ya, ada OD, ada Orion ya ini ya. Nah, lalu kita lihat di sini kenapa OODB ya di sini. Kalau kita lihat sini ya, kenapa Object Oriented Database Management System atau OODB ya. Nah, dilihat dari sisi industri ya nih. Kita lihat dari sisi industri. Nah, OODB ini memberikan pelayanan integrasi data dan data sharing. Nah, OODB ini adalah kombinasi terintegrasi yang baik ya dari operating system, basis data, bahasa pemrograman, spreadsheet, word processor, expert system, intelijen atau kecerdasan buatan atau intelijensia ya. Nah, OODB memungkinkan referensi sharing. Nah, jadi aplikasi produk atau objek yang berbagai macam yang bisa dibagi menjadi subobjek. Ya, referential sharing inilah yang mendukung
diterapkannya identitas objek dan pewarisan. Nah, mengapa dibutuhkan OODB ya? Nah, banyak sekali beberapa keuntungan ya. Ya, keuntungan atau benefit yang diberikan apabila menggunakan konsep dari OODB ini ya ini. Nah, sekarang kita lihat struktur dari objek OODB ini ya. Nah, paradigmanya didasarkan pada enkapsulasi ya. Nah, ini ya. Bentar ya ini. Nah, ini ya. Paradigmanya dari enkapsulasi dan kode. Seperti yang telah kita ketahui bahwa enkapsulasi itu menyebabkan isi dari sebuah objek tidak terlihat di dunia luar objek. Nah, ini ya. Jadi secara konsep semua interaksi antar objek dan sistem di luarnya itu dilakukan via message, nah, via pesan di sini ya. Nah, interface antar objek dan sistem di luar dirinya inilah yang dinamakan kumpulan dari pesan. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat sini ada objek kelas dalam OOD. Objek kelas. Nah, kalau kita lihat di sini biasanya ada banyak objek ya yang sama dan dalam basis data. Nah, ini sama di sini maksudnya mereka merespon message yang sama. Terus dia menggunakan metode yang sama dan mempunyai variabel untuk nama ya. Tipe yang sama akan sangat sia-sia di sini ya. Jika kita harus mendefinisikan masing-masing secara terpisah di sini. Nah, oleh sebab itu kita menggabungkan objek-objek yang sama ini dalam sebuah kelas. Ya, tentu di sini masing-masing objek adalah instan. Ya, ini instan dari kelasnya. Ya, instansiasi ya dari kelasnya. Ini, ya, itu ya untuk sesi ya hari ini ya. Oh, jangan lupa ya di sini. Kalau kita lihat kelebihan dari dan kelemahannya dari OODB ini ya. Kelebihannya pertama desain yang indah. Nah, ya. Banyak waktu dan tenaga yang terbuang dalam menangani data memang menjadi masalah yang umum. Nah, dalam suatu sistem berbasis data. Ya, atau sistem basis data. Nah, dalam OODB masalah tersebut dapat diminimasi. Ya, dengan konsep berorientasi objek yang dimilikinya, sebab dengan konsep object oriented proses penyimpanan dan pengambilan data akan menjadi lebih sederhana. Selain mendapatkan resistensi data ya dengan OODB kita, sehingga kita bisa mendapatkan resistensi keseluruhan objek database, bahkan termasuk implementasi behaviornya. Ya, kita juga dapat dengan mudah memanggil suatu metode dari objek tertentu ya pada database di server, sehingga didistribusi ya, artinya distribusi aplikasinya lebih mudah. Itu ya. Terus juga penyertaan dengan pembuatan aplikasi ya. Terus juga kinerja yang tangguh ya. Nah, kelemahannya satu, take coupling. Nah, ada coupling di sini ya. Coupling berarti keterkaitan antara aplikasi dan database. Ya, take coupling berarti keterkaitan yang kuat antara aplikasi dan database. Ya, sehingga aplikasi dan database sulit dipisahkan. Nah, sebenarnya take coupling ini dapat menyederhanakan program dan desainnya. Namun hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya batasan antara aplikasi dan database, juga akan menimbulkan masalah baru bila akan migrasi ke OODB lainnya atau kembali ke RDB ya. Nah, kekurangannya yaitu dukungan platform
Ya, dasarnya OODB diterapkan untuk dapat terintegrasi ya dengan semua bahasa pemrograman berorientasi objek. Namun sampai sekarang kebanyakan OODB-MS hanya mendukung bahasa pemrograman C++ dan Java saja ya di sini. Terus sulit bermigrasi ya di sini. Nah, cara penyimpanan dan pengambilan data dari OODB sangat berbeda dengan RDB. Ya, RDB ini adalah sistem database ya. Nah, begitu juga dengan cara pengaksesannya. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dalam memilih DBMS yang akan digunakan. Nah, sekali bermigrasi ke OODB akan sulit untuk kembali ke RDB. Juga dibutuhkan keterampilan ya ini. Karena OODB masih tergolong baru dan masih relatif jarang penggunanya. Jadi cukup sulit menemukan orang yang memiliki pemahaman OODB bila dibandingkan dengan orang yang memiliki pemahaman RDB. Selain itu juga untuk memahami OODB diperlukan pelatihan khusus ya, sebab terdapat banyak perbedaan pendekatan dengan RDB. Terus juga query yang kompleks. Nah ya, nih. Kemampuan logika yang mendalam sangat diperlukan dalam OODB ya nih. Terus aplikasi yang cocok dengan OODB nih, aplikasi perancangan rekayasa untuk aplikasi multimedia ya, aplikasi berbasis pengetahuan, aplikasi dengan kebutuhan tersebar atau konkuren, aplikasi yang memerlukan fitur-fitur lanjut, terus juga perangkat elektronik dengan perangkat lunak tempelan ya atau embedded system. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulannya bahwa OODB ini memodelkan data sebagai sebuah objek, sehingga jika programmer yang ingin menambahkan tipe data baru dengan membuat proyek baru, ya pengaksesan dan pengolahan data murni dilakukan dengan pemrograman berorientasi objek. Ya, melihat masih cukup banyaknya kekurangan ODB ini, sebelum memutuskan untuk memakai ODBMS, ada baiknya mempertimbangkan kekurangan dan juga mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan aplikasi serta platform. Ya, nah pada beberapa aplikasi tertentu penggunaan OODB mungkin sangat tepat. Sebaliknya untuk beberapa aplikasi lainnya OODB mungkin akan menjadi hambatan serius. Ya, contohnya OODB tidak cocok digunakan untuk menyimpan data interaksi yang besar. Ya, seperti data keuangan, data kepegawaian, data transaksi bank. OODB bagus digunakan untuk menggunakan tipe data multimedia dan data yang sifatnya kompleks. Ya, ini. Oke, sesi ini sekian dulu. Terima kasih.